Pemirsa, kasus pembunuhan seorang wanita berusia 25 tahun yang jasadnya dibuang di Kota Banjar mulai terungkap. Usai menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi pembunuhan di kawasan Puncak Bogor, korban diketahui terlibat cinta segitiga yang berujung maut. Seorang wanita bernama Indriana Dewi Eka berusia 25 tahun menjadi korban pembunuhan. Kasus ini terungkap usai Ditreskrimum Polda Jawa Barat melakukan gelar perkara di lokasi pembunuhan di Bukit Pelangi yang merupakan akses alternatif wisata puncak pada Jumat siang. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, aksi pembunuhan ini dilakukan pria berinisial MR yang diminta oleh pelaku DP dan DA dengan bayaran 50 juta rupiah. Ketiganya diduga terlibat cinta segitiga yang berujung maut. Awalnya pelaku DA dan MR mengajak korban untuk jalan-jalan dengan mobil sewaan. Setibanya di kawasan Bukit Pelangi, pelaku DA mulai beraksi dengan berpura-pura akan buang air kecil. Sementara pelaku MR langsung menjerat leher korban yang duduk di samping dengan ikat pinggang hingga tewas. Selanjutnya mereka kebingungan setelah membunuh korban. Kemudian mereka mencari lokasi yang aman untuk membuang jasad korban ke daerah Cirebon dan Kuningan. Motifnya sementara ini karena cemburu ya. Peran perempuan pelaku apa dan? Perempuan lah yang meminta para pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadi DA dan DP ini sepasang kasih, tapi korban juga kasih daripada DA. Oh, artinya mereka empat-empatnya udah saling mengenal ya? Saling mengenal. Saling mengenal. Terus segitiga lagi dan Kenapa? kita segitiga atau seperti apa? Ya kira-kira mungkin seperti itulah. Mereka ingin membuang jenazah ke tempat yang aman, sehingga dibawa keliling sampai dengan Cirebon, kemudian Kuningan. Di Kuningan sempat mobilnya mogok, sehingga di towing, kemudian sampai dengan Banjar, mereka taruh mobil di sana di bengkel. Para pelaku dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan berencana dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati. Heru Yustanto, Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus pembunuhan wanita akibat cinta segitiga ini, kita telah terhubung dengan Direskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Selamat sore Pak Surawan. Selamat sore, Mbak. Baik Pak Surawan, jadi sebenarnya apa yang menjadi motif pelaku tega merencanakan pembunuhan terhadap korban yang merupakan kekasihnya? Jadi motif pelaku ini antara pelaku DA dengan korban, DA dengan DP ini sepasang kekasih. Nah, DPR menghendaki apabila DA ingin masih menjadi kasihnya, maka salah satu tidak boleh ada di muka bumi, sehingga DA dengan DP merencanakan pembunuhan, kemudian meminta kepada MR atau Muhammad Reza untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadi motifnya adalah cemburu begitu Pak? Ya, jadi Devara menyampaikan kepada pacarnya bahwa kalau memang dia ingin pacaran dengan Devara, maka harus satu. Jadi satu lagi tidak boleh ada di muka bumi, artinya harus dihilangkan begitu kira-kira, Mbak. Pak, saya ingin mengonfirmasi, jadi pelaku DA ini memiliki dua orang kekasih begitu, salah satunya adalah korban, kemudian kekasih lainnya ini adalah bisa dikatakan sebagai otak dari pembunuhan. Iya, betul sekali, Mbak. Sudah berapa lama antara pelaku dengan korban menjalin hubungan? Mereka sudah cukup lama sebenarnya, Mbak, pacaran. Jadi sebetulnya antara DA dengan DP ini sudah lama, namun DA kemudian pacaran juga dengan korban, sehingga DA berniat untuk kembali kepada DP, namun DP menyampaikan apabila ingin kembali harus salah satu tidak boleh ada di muka bumi. Mereka sudah pacaran kurang lebih 8 bulan. Kalau dengan korban, Pak? Dengan korban sekitar 7 bulan. Baik, artinya ada berapa pelaku atau tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, Pak? Ada 3 tersangka, 2 sebagai otak pelaku dan 1 sebagai eksekutor. Dari mana kemudian kedua otak pembunuhan ini, DA dan kekasihnya mengenal eksekutor? Yang mengenal eksekutor adalah DA, jadi dia karena berteman dengan DA maka meminta DA untuk melakukan pembunuhan terhadap korban.
Awalnya eksekutor menolak, MR menolak karena memang dia tidak berani untuk melakukan eksekusi. Namun setelah dirayu terus, dan kebetulan juga MR ini sedang terlilit hutang sehingga dia menyanggupi untuk melakukan pembunuhan dengan imbalan awalnya sekitar 50 juta rupiah. Baik, apakah dari eksekutor sendiri mengenal korban dan benarkah kemudian eksekutor ini mendapat iming-iming uang senilai 50 juta rupiah? Ya, jadi eksekutor sendiri tidak mengenal korban secara langsung, hanya atas permintaan daripada DA. Dan iming-iming uang 50 juta itu sampai saat ini baru diberikan sekitar 50 juta berupa uang dan dibelikan handphone sekitar 8 juta rupiah. Pak, sebenarnya bagaimana kronologi kasus pembunuhan ini karena jenazah korban kemudian ditemukan di Kota Banjar ya Pak? Betul demikian Pak? Ya, betul sekali. Jadi awal pembunuhannya itu berada di daerah Bogor, daerah Sentul. Di sana korban dieksekusi oleh 2 orang, satu oleh DA sebagai pengemudi, kemudian MR melakukan eksekusi, di mana pada saat itu mereka dalam perjalanan malam, DA pura-pura untuk buang air kecil. Kemudian karena korban duduk di jok depan samping pengemudi dan Reza duduk di belakang, kemudian pada saat mobil berhenti, DA turun pura-pura buang air kecil, kemudian MR melaksanakan aksinya dengan menjerat leher korban menggunakan ikat pinggang. Setelah itu mereka membawa jenazah korban, sempat menginap di Jakarta 1 malam, kemudian dibawa ke Cirebon, kemudian sampai dengan Kuningan, mobil mereka mogok, kemudian ditowing sampai dengan Banjar, di sana mobil ditaruh di bengkel. Pada saat di bengkel itu mereka khawatir, kemudian tengah malam ketika mobil di bengkel, jenazahnya dibuang di dekat-dekat bengkel situ. Artinya selama kedua pelaku berpindah-pindah lokasi tadi dari Banjar ke Kuningan dan sebagainya, ini mereka terus-menerus membawa jenazah korban, Pak? Ya, betul sekali. Begitu juga pada saat mobil itu dinaikkan ke towing, mereka semua berada dalam mobil bersama dengan jenazah. Baik, lalu apakah ada pasal berbeda yang diceratkan kepada ketiga tersangka, Pak, dengan perannya yang berbeda-beda? Ya, jadi di samping kita terapkan pasal 340 KUHP, kita juga terapkan pasal 365 ayat 4 KUHP, di mana mereka juga mengambil barang-barang berharga milik korban, terutama tas Louis Vuitton, kemudian juga jam tangan merek Rolex. Nah, semua itu kita sudah sita dari pembelinya. Kalau untuk DP kekasih dari DA ini, apakah juga dikenai pasal pembunuhan berencana, Pak? Sama, karena dia juga yang meminta dan merencanakan aksi pembunuhan terhadap korban. Walaupun DP ini tidak hadir langsung pada saat pembunuhan tersebut terjadi, baik. Iya, dia tidak hadir langsung pada saat pembunuhan, namun awal mula mereka melakukan pembunuhan atas permintaan dari DP. Baik, terima kasih atas informasinya di Reskrim Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore.